memaparkan bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah kita. Dan hari ini semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan kita bisa mengikuti kegiatan berbagi ini dengan penuh semangat, dan sampai selesainya nanti kita dapat mendapatkan pengetahuan dan mendapatkan sesuatu hal yang baru yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita, selanjutnya kita mengucapkan syukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesehatan hingga dapat melaksanakan acara hari ini. Dan sebagai umat yang beragama, kita selayaknya memohon kepada Tuhan supaya kita diberikan hikmat agar kegiatan ini dapat memberikan manfaat kepada kita. Jadi sebelum kita mulai, sebaiknya kita melakukan ice breaking dulu Bapak Ibu. Jadi untuk membuka ruang berpikir kita supaya nanti materi-materi yang saya sampaikan bisa dapat kita tangkap dengan baik. Jadi ada ice breaking Bapak Ibu, ini disebut warna, ya. Ini disebut warna. Kata kuncinya adalah sebut warna. Jadi kita fokus dengan kata kunci sebut warna. Jadi kalau contohnya nanti saya buat seperti ini, kita sebutkan warnanya apa? Warnanya merah. Merah. Kalau saya sebutkan ini warnanya kuning. Jadi oke, kita mulai Bapak Ibu ya. Jadi ini masih level yang mudah saja. Kita sebutkan aja warnanya. Hijau. Oke, betul ya. Kemudian yang ini ungu. Nah, ini Bapak Ibu. Ini warna ungu, bukan biru. Ya, kata kuncinya adalah sebutkan warna, bukan kata-katanya. Jadi kita fokus. Yang ini biru. Ya, biru muda ya. Hitam. Oh, dia masih biru muda. Ya, kita masuk ke level yang sedangnya. Pink. Ya. Pink. Warna pink. Pink. Kita sepakat ini pink ya. Ya. Oke, kita sepakat itu pink. Yang ini warna merah ya. Merah Bapak Ibu, merah. Yang ini biru muda. Kita lanjutkan. Yang ini Bapak Ibu biru lagi. Yang ini Bapak Ibu abu. Ini ungu. Pink. Ini warna Pink. Ya, sesuai karena tulisannya. Yang ini Merah. Coklat. hah? Orange. Merah. Ini warna orange ya. Warna orange. Lebih dominan orange. Kuning. Merah. Sekolah masih mengatakan itu ungu. Ya, fokus kepada kata kunci yaitu sebutkan warna. Nah, kita ke level yang sulit. Merah, kuning, hijau, ungu, pink, hitam. Nah, masih ada yang mengatakan hitam. Hijau. Abu.
Ya, intinya kata kuncinya itu yang menjadi dasar. Jadi di kelas pun bisa kita terapkan hal seperti ini untuk melatih fokus siswa. Jadi kita masuk ke materinya Bapak Ibu, yaitu bagaimana mewujudkan sekolah ya yang memiliki budaya positif. Jadi guru harus menjadi teladan bagi murid. Hal ini sejalan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan merupakan upaya untuk menuntut anak menuju keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, serta berupaya memberikan kebebasan pada anak untuk mengembangkan potensi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi Bapak Ibu, anak itu memiliki dua kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah lahiriahnya. Dari mana anak itu mulai dari lahir, di mana dia tinggal, apa karakternya. Jadi anak itu begitu lahir sudah memiliki karakter dan sudah memiliki nilai. Sedangkan kodrat zaman itu adalah di mana pada zaman apa anak itu hidup. Jadi kita tidak bisa lagi memaksakan zaman dulu, zaman kita sekolah dulu dengan zaman anak sekarang. Jadi kalau memang kita sering mengatakan kalau saya dulu sekolah, kalau kami dulu sekolah, itu tidak berlaku lagi untuk anak-anak sekarang. Karena itu zaman kita. Mereka sudah hidup di zamannya yang lain daripada kita. Jadi, apa tujuan dari hal ini Bapak Ibu? Agar dapat mencapai tujuan tersebut, guru harus memahami dimensi-dimensi yang ada dalam profil pelajar Pancasila, ya seperti yang sudah kita cetuskan di sekolah kita, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, dan bernalar kritis. Nah, profil pelajar Pancasila dapat tercapai jika seorang guru memiliki pengetahuan dasar makna dan tujuan pendidikan yang mengutamakan perkembangan peserta didik, seperti filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Makna menuntut sebagai garis besar yang harus dipegang teguh oleh seorang pendidik. Artinya Bapak Ibu, menuntut di sini Bapak Ibu, kita tidak bisa menciptakan anak itu sesuai dengan keinginan kita. Ya, kita tidak bisa menciptakan anak sesuai dengan keinginan kita. Kenapa? Karena anak begitu lahir dia sudah memiliki nilai. Jadi fungsi guru sebenarnya adalah untuk mengembangkan nilai tersebut, mengembangkan bakat tersebut, mengembangkan minat anak tersebut. Jadi makanya ada sekolah, tujuan sekolah sekarang itu harus sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi kebutuhan murid yang kita utamakan dalam proses belajar mengajar kita, terlebih segala kegiatan yang ada di sekolah. Sehingga dalam pembelajaran nanti akan terjadi pembelajaran yang bermakna. Bermakna Bapak Ibu. Arti bermakna ini di situ Bapak Ibu ada terkandung nilai-nilai nanti di situ Bapak Ibu. Ada peran guru. Nah, apa itu nilai-nilai dan peran guru? Ya, apa itu nilai-nilai dan peran guru? Kita sebagai guru itu harus memiliki rasa, bagaimana rasa kita tergerak kepada anak kita, bagaimana hati kita tergerak melakukan suatu perubahan. Setelah hati kita tergerak Bapak Ibu, bagaimana hati yang tergerak ini muncul ide-ide sehingga kita melakukan pergerakan atau bergerak. Kita adakan eksekusi. Kemudian dari eksekusi ini Bapak Ibu, diharapkan kita guru itu dapat menggerakkan, artinya berbagi kepada siswa, berbagi kepada rekan-rekan guru yang lain yang ada di sekolah lain. Itulah yang namanya di situ Bapak Ibu berkolaborasi. Jadi itulah yang harus kita kejar. Walaupun target ini sebenarnya adalah nilai dan peran guru penggerak, tapi diharapkan nilai dan peran ini juga harus dimiliki oleh seluruh guru. Jadi Bapak Ibu, kita berharap dari apa hal yang kita ketahui ini, hati kita bisa tergerak melakukan perubahan, dan kita bisa melakukan eksekusi perubahan, dan kita bisa berbagi perubahan tersebut. Kemudian Bapak Ibu,
Nantinya tentu dari hal ini Bapak Ibu akan terkandung suatu visi, ya, satu visi. Terlebih seperti kemarin, kita hanya selalu mengikuti visi sekolah. Kita hanya selalu mengisi visi sekolah. Ternyata kita di kelas itu harus memiliki visi, Bapak Ibu. Apa visi kita di kelas? Jadi selama ini kita mungkin hanya berpatokan kepada visi sekolah. Padahal sebenarnya dari visi dari kelas itulah muncul nanti dalam rapat Dewan Guru untuk menentukan visi sekolah. Visi-visi kecil ini yang kita bawakan Bapak Ibu, sehingga itu menjadi visi yang besar. Jadi mungkin selama ini kita masih ada tim yang membuat visi, namun kita selaku guru kelas mungkin tidak terlibat semua Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman? Nah, Bapak Ibu. Nah, yang aman dan nyaman ini artinya berbasis disiplin positif yang akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Nah, Bapak Ibu, di sini ada teori kontrol, ya, di mana yang disebutkan oleh William Glasser, yaitu ada itu makna disiplin. Jadi kita seorang pendidik harus mengerti dulu apa itu makna disiplin. Kemudian nanti ada di situ ada teori motivasi Bapak Ibu. Bagaimana cara kita memotivasi anak didik yang sesungguhnya. Kemudian dalam teori motivasi ini kan ada nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas itu Bapak Ibu nanti akan ada segitiga restitusi. Bagaimana kita mengkontrol masalah dalam kelas terhadap siswa. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi Bapak Ibu kita bahas satu persatu. Pertama yaitu Bapak Ibu, nah dari nilai disiplin positif ini Bapak Ibu ada sering kita temukan stimulus respon dan teori kontrol. Artinya Bapak Ibu dalam mengubah seseorang menjadi disiplin itu bukan harus terpaksa. Artinya di sini Bapak Ibu kita lihat ada stimulusnya, ada rangsangannya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi sebagai teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya kita tidak bisa memaksakan pemahaman kita itu sama dengan teman kita. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Contohnya anak-anak kita melakukan suatu kesalahan. Seolah-olah kita menganggap itu adalah kesalahan yang mutlak. Padahal dari teori kontrolnya yang membuat kita berpikir positif, semua perilaku memiliki tujuan. Artinya Bapak Ibu, sebelum anak itu melakukan suatu kesalahan, kita harus berpikir, ada teori kontrol dalam hati kita sebelum mengambil keputusan. Kenapa anak ini melakukan itu? Mungkin ada sesuatu yang mengganjal di hatinya atau sesuatu masalah yang dilakukan anak itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Jadi sisi positifnya hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Nah seperti itu Bapak Ibu. Artinya apapun masalah kita, apapun yang kita hadapi, hanya kita sendiri kuncinya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kembalikan yang pertama tadi. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Begitu kita bujuk siswa kita jalan terhadap dengan cara memaksa, dengan cara hukuman. Nah, di mana teori kontrolnya? Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Bagaimana kalau kita sudah bujuk anak itu, kita berikan pilihan kepada anak tersebut. Apa pilihannya? Ya, nanti akan kita bahas di selanjutnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, apakah makna dari disiplin? Disiplin itu sebenarnya, disiplin artinya adalah belajar. Ya, disiplin artinya belajar. Jadi kalau selama ini kita lihat disiplin adalah mematuhi peraturan. Padahal arti disiplin itu artinya belajar.
Salah satu contoh Bapak Ibu, kalau kita menggunakan sepeda motor, kita menggunakan helm. Kira-kira Bapak Ibu, ada nggak yang bisa mengutarakan kenapa kita menggunakan helm tersebut? Bisa Bapak Ibu kita berikan tanggapan. Ibu Temangger apa Bu? Menjaga keselamatan. Ada yang lain Bapak Ibu? Nah, mengikuti peraturan. Jadi orang selama ini menggunakan helm bukan karena dia menjaga keselamatan, tapi supaya tidak terkena tilang polisi. Artinya dia takut kena tilang. Makanya selama ini nggak ada lagi razia, semua orang bebas berkendara tanpa menggunakan helm. Nah, berarti itu arti disiplin tadi Bapak Ibu. Berarti kalau kita menggunakan helm pada saat bersepeda motor, berarti kita sudah belajar bagaimana cara menjaga keselamatan, bukan karena takut ditilang dari pihak kepolisian Bapak Ibu. Dan dari disiplin ini Bapak Ibu nanti akan lahir dia itu nilai-nilai kebajikan universal. Ya, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Ya, nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai kebajikan universal, setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut William Glasser Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan universal menurut Gianni Gosel itu dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia. Berarti ini hati kita tergerak dari dalam Bapak Ibu, yang seperti yang tadi kita menggunakan helm karena kita ingin selamat. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal sekarang itu lebih lagi semaraknya, itu profil pelajar Pancasila. Berarti inilah yang harus kita tanamkan kepada anak didik kita Bapak Ibu, profil P5 ini. Ya, belajar Pancasila, ya, beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi ini target kita Bapak Ibu. Nah, kemudian dalam mendisiplinkan anak itu ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Ini ada pertanyaan Bapak Ibu, kita jawab. Kira-kira Ibu setuju atau tidak setuju? Pertanyaan nomor 1, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Apakah kita setuju? Apakah kita setuju Bapak Ibu? Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Oke, nanti kita jawab bersama. Kemudian, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Tidak setuju. Tidak setuju, Ibu ya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju. Nomor 4, membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Artinya daripada kita hukum, kita aja merasa bersalah. Setuju? Tidak. Oke Bapak Ibu, nanti dari materi berikutnya kita akan tahu yang setuju atau tidak setuju itu. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Untuk biasanya yang eksternal itu Bapak Ibu ada tujuan yang diambil. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan, maka dia disiplin. Ya, takut kena hukum, takut kena tilang, takut kena marahi, disiplin. Baru untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, supaya dia dikasih gurunya hadiah permen. Karena gurunya siapa yang dapat, siapa yang cepat pertama saya kasih hadiah, sehingga dia memiliki motivasi. Nah,
Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Inilah dari dalam diri tadi Bapak Ibu. Nah, pertanyaan yang tadi, ada pertanyaan sebelumnya tadi, ya, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Berarti tidak setuju kita kan? Karena yang harus kita capai adalah nilai dari dalam siswa, ya, dari dalam siswa. Jadi yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya, karena ini kan hukuman ini ada dua, fisikis, ya. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah ini tadi, itu kan masih faktor X, ya. Suatu saat Bapak lupa membawa permen Bapak, apa yang Bapak katakan? Siapa siap? Saya kasih permen, nggak ada. Akhirnya apa? Nggak ada permen, udah dia tidak mau, tidak lagi dalam dirinya. Sehingga menurut Ki Hajar Dewantara, dari sini nanti ada posisi kemerdekaan, ya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, saya cepat mengerjakan PR bukan karena harus memberi dapat imbalan. Ya, karena memang saya harus menyelesaikan tugas ini sesuai dengan aturan atau sesuai dengan langkah yang telah diberikan. Kemudian ini Bapak Ibu, bagaimana kita sering melakukan hal ini Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan. Jadi ternyata Bapak Ibu dalam memberikan penghargaan itu juga sering membawa dampak yang negatif kepada siswa. Ya, ini juga mungkin akan menjadi bentrok dalam hati kita. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman sebenarnya. Hanya namanya saja yang berbeda. Dalam arti Bapak Ibu, meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu yang memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang berminat atau membujuk, ya, dorongan eksternal yang akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ya, ternyata Bapak Ibu, kenapa seperti itu dihukum oleh penghargaan? Seperti ini Bapak Ibu, siswa kita kan ada juara satu. Ada juara satu. Kadang kalau kita memiliki anak, ini kalau kau juara satu saya kasih hadiah. Semester berikutnya, kalau kau tidak juara satu lagi, tidak saya berikan hadiah. Sedangkan itu menjadi hukuman kepada dia Bapak Ibu. Itu contohnya Bapak Ibu. Artinya dia berkeras mengambil juara satu itu karena ingin mendapatkan hadiah tadi. Karena dia tidak ingin melepaskan hadiah itu. Tapi itu menjadi momok kepada dia, sehingga suatu saat jika tidak ada lagi hadiah yang didapatkan, maka psikolog anak tersebut akan hancur, akan turun. Berarti dua Bapak Ibu. Itu sama dengan kalau kita dalam keluarga ini mengajarkan anak, selalu kita beri. Di suatu saat dia tidak ada lagi yang dapat kita berikan. Awalnya anak kita ini baik sebenarnya, kita suruh mau, kita nasihati mau, tapi pada suatu saat begitu apa yang dimintanya, apa yang diharapkannya tidak bisa kita berikan, dia akan menjadi pemberontak. Banyak seperti itu Bapak Ibu. Dulu baik kali anakku ini, nggak mau melawan sama aku, tapi sekarang udah besar, ya udah dia juga kanan, tidak lagi dengarkan jawabannya. Karena seperti itu Bapak Ibu. Nah, di mana ini Bapak Ibu penghargaan tadi menjadi pengaruh buruk pada anak? Ini Bapak Ibu. Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya, penghargaan itu merusak hubungan. Merusak hubungan Bapak Ibu. Pada saat kapan? Pada saat kita tidak bisa melakukan penghargaan lagi. Sudah berubah dia kepada aku, nggak lagi dia perhatikan kepada aku. Ada rusak hubungan itu Bapak Ibu. Ada timbul kecemburuan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Bagaimana ini penghargaan menurunkan kualitas Bapak Ibu? Artinya keberhasilan yang ditunjukkan anak itu bukan keberhasilan yang dia inginkan sebenarnya dalam dirinya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Ya,
Penghargaan mematikan kreativitas Bapak Ibu. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi dalam diri tadi Bapak Ibu. Artinya seperti ini Bapak Ibu, sering baru-baru kan kita pertandingan. Kemarin di grup kita mungkin ini kita sudah hampir mengetahui begitu anak kita kalah, apa yang kita ucapkan tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa, masih ada lain hari. Kemungkinan ada orang kasar petani. Kenapa kau kalah? Seperti itu Bapak Ibu. Artinya kemenangan itu menjadi hal yang mutlak bagi anak-anak kita pada saat dia bertanding. Jadi sehingga nanti seolah-olah anak itu sudah kalah, kita katakan lagi seperti itu. Kalau menangkin kau dapat hadiah kita, ya makin down lah anak itu Bapak Ibu. Sudah kalah, tambah lagi tekanan lagi dengan yang kita berikan seperti itu. Nah, dari hal ini Bapak Ibu, dalam memberikan apresiasi yang perlu kita ingat adalah jadi Bapak Ibu, beri pengakuan secara khusus. Artinya kalau kita memberikan hadiah kepada anak, kita memberikan support kepada anak, kalau memang itu harus secara khusus Bapak Ibu, kita secara khusus. Jangan kita memuji satu anak di depan yang lainnya, sehingga nanti Bapak Ibu terjadilah yang tadi merusak hubungan. Cuma dia yang disayang Bapak Ibu, cuma dia yang dianggap anaknya. Sama itu Bapak Ibu, kalau kita di rumah punya anak, kalau kita ingin sanjung anak yang pertama, jangan di hadapan anak yang lain. Kalau enggak, sanjung aja semua. Kalau sempat kita sanjung anak pertama di depan anak yang kedua atau yang lain, cemburu, pasti cemburu kan Bapak Ibu. Kita sambil dia lagi, minta karim mana, terus apa rupanya dia, kan seperti itu. Akhirnya terjadi kecemburuan sehingga merusak hubungan. Seperti itulah Bapak Ibu. Kemudian secara pribadi beri pengakuan kepada semua murid, ya, secara pergantian. Kemudian beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Hal ini Bapak Ibu, contoh seperti yang tadi, kalau memang kita memberikan hadiah kepada anak, siapa cepat mendapatkan permen, ya, kalau tidak bisa kita berikan semua dapat permen, walaupun jumlah yang berbeda, jangan kita lakukan. Artinya yang cepat dapat 5, yang tarik-tarik yang 5 dapat 1. Jangan cuma 3 tercepat aja yang dapat hadiah, yang lainnya tidak dapat hadiah. Nah ini yang tadi Bapak Ibu. Jadi hubungan anak itu pun, pasti anak itu pun akan menjadi hubungan kita dengan anak tersebut juga akan rusak. Kenapa? Karena anak tersebut merasa diterbelakangkan dia Bapak Ibu. Jadi makanya dalam memberikan hadiah itu atau penghargaan kepada siswa kita harus hati-hati Bapak Ibu. Contoh pemberian nilai. Ya, pemberian nilai juga seperti yang dikatakan oleh kepala sekolah tadi, nilainya saya minta, ya kita gunakanlah nilai itu secara real sebenarnya. Secara real dalam arti kata seperti ini Bapak Ibu. Jangan dari 20 siswa yang siap saja kita nilai, yang tidak siap pun kita berikan nilainya. Seperti itu Bapak Ibu. Artinya berapa besar nilainya yang tergantung pekerjaan si anak. Jadi semuanya seperti itu Bapak Ibu, kita dalam kelas 10 yang ngantar 10 kita nilai, yang tidak mengantar tidak kita nilai. Padahal mungkin ada siap 2, 3, jangan ada juga yang nilainya sebenarnya. Jadi seperti cara memberikan penghargaan kepada siswa. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana contoh pengakuan apresiasi yang sesuai kebajikan? Nah ini Bapak Ibu, ini contohnya. Kemarin saya perhatikan, kemarin saya perhatikan. Nah bagaimana ada nilai kebajikan di sana? Ada rasa empati besar di hati. Kemudian situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemarin saya perhatikan dari rasa empatimu, kamu menolong pada saat kamu menolong temanmu yang murid baru yang di kelas kita. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita sisipkan di sana nilai-nilai kebajikan. Kalau biasanya ini apa yang kita ucapkan kepada siswa? Kalau posisinya seperti ini, ada siswa kita yang menolong murid baru di kelas kita. Kita lihat, kemungkinan kan kita cuek. Padahal itu sebenarnya sudah
meningkatkan suatu nilai kebajikan, harus kita apresiasi Bapak Ibu. Ya, bagaimana kepeduliannya, bagaimana rasa tanggung jawabnya tadi. Itulah yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila tadi Bapak Ibu. Nah, kemudian ini Bapak Ibu ada salah contoh tindakan guru, apakah itu hukuman dan konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Ya, dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. 100 kali. Jadi ini Bapak Ibu termasuk hukuman. Ya, termasuk hukuman. Nah, tadi kita kalau bisa sejauh-jauhnya kita tidak melakukan hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Apa ini arti hukuman Bapak Ibu? Hukuman ini bisa mengakibatkan fisik. Jadi kalau 100 kali kita suruh mencatatkan, pasti tangannya itu pegal lelah. Itu termasuk hukuman Bapak Ibu. Kemudian murid diminta push up. Nah, apalagi ini hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Menggantikan. Artinya berarti ini konsekuensi. Konsekuensi itu adalah dampak yang harus dia bertanggung jawabkan jika melakukan kesalahan. Jadi Bapak Ibu sebaiknya kita tidak menerapkan hukuman, tapi kita menerapkan konsekuensi sebenarnya kepada siswa kita. Kalau tidak menyapu, apa yang harus konsekuensinya? Jadi jangan karena tidak menyapu dia, kita hukum push up. Kan sudah salah Bapak Ibu, sudah lari. Karena tidak menyapu kita suruh di lapangan lari, sudah salah. Terkecuali kalau bidang studi olahraga. Kalau olahraga nggak apa-apa, tidak bawa perlengkapan kos kaki, ya suruh lari 10 keliling. Nah, memang karena itu materi olahraga kan Bapak Ibu. Kalau di kelas jangan seperti itu. Jadi apalah yang cocok Pak kalau tidak menyapu? Kalau tidak menyapu Bapak Ibu, contohnya apa konsekuensi yang kita berikan? Berarti dia harus mengerjakan ulang pekerjaannya. Mengerjakan ulang. Seperti kalau di kelas 5 Bapak Ibu kan ada piket. Yang penting kalau yang piket tidak mau mengerjakan tugasnya, yang lain tidak bisa membantu. Kan mau seperti itu Bapak Ibu. Karena yang ini terlambat dibantu yang lain. Jadi kalau di kelas 5 itu saya larang orang itu selain piketnya nggak bisa membantu kalau piket kelas. Jadi kalau saya datang siswa kelas masih kotor, ya mereka harus bertanggung jawab membersihkan itu kembali Bapak Ibu. Ya seperti itu konsekuensinya. Daripada kita hukum orang itu tadi, ya kan lebih berat. Ya. Jadi kalau orang itu sudah melakukan itu, besok-besok toh kita juga berupaya membersihkannya. Kan ada hal seperti itu. Jadi ada nilai kebajikan. Toh kita juga berupaya membersihkan kelas itu. Jadi ngapain kita tunda-tunda? Makanya kita kerjakan aja. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, ini hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, ini masuk konsekuensi karena pelajaran PJOK. Dan itu pun hanya 2 kali. Kalau dibuat hari ibu hari itu orang 100 kali, itulah hukuman itu Bu. Nggak bisa nggak konsekuensi lagi dia. Ya, hitung-hitung ini pemanasan ya Bu ya. Nah itu dia. Itu pemanasan. Kemudian lanjutkan Bapak Ibu. Ini ada tabel di mana ada identitas gagal, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi Bapak Ibu, tadi konsekuensi sebenarnya sudah bagus, tapi masih ada lebih bagus dari situ ternyata Bapak Ibu, yaitu restitusi. Jadi pertanyaan pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itulah ciri-ciri hukuman. Ya, bahasa juga menyakitkan hati. Bukan menyakiti badan saja, menyakiti hati, itu termasuk hukuman. Baru tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Berarti ini sudah trauma lah Bapak Ibu ya. Korbannya mendapatkan keadilan. Ya, murid dan anak tersakiti. Jadi konsekuensinya Bapak Ibu, konsekuensi itu artinya sesuatu itu harus terjadi. Kalau memang dia yang membersihkan kelas itu, yang harus dia membersihkan. Kalau dia merusak barang temannya, maka dia harus
gantinya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, restitusinya apa Ibu? Ada di sana Bapak Ibu pilihan. Artinya menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Ya Bu. Kalau hukuman tadi kan korban mendapat keadilan. Ini hukuman, korban mendapatkan keadilan. Contoh Bapak Ibu, ada siswa berantem, pelakunya kita hukum. Korban tadi kan dapat keadilan, tapi pelakunya tidak. Kemudian kalau konsekuensinya Bapak Ibu, korban bisa diabaikan, ya kan? Ya udahlah, mungkin dia nggak sengaja, nggak apa-apa ya. Korban mungkin bisa terima, dan pelakunya juga tidak mendapatkan apa-apa. Nah, dari restitusinya Bapak Ibu, korban harus mendapatkan ganti rugi. Ganti ruginya Bapak Ibu, contoh pelakunya kan bisa meminta maaf, artinya memperbaiki kesalahannya, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Kemudian contoh yang lain Bapak Ibu, perilaku pasif agresif dan meningkat, ini hukuman. Kalau kita hukum siswa seperti si Rio, kita hukum justru dia semakin agresif. Karena tempat biasa semakin dihukum, kebanyakan orang semakin melawan ya sebenarnya. Kemudian kalau kita kasih konsekuensi kepada siswa tersebut, penguatan hanya bertahan dalam waktu jangka pendek. Ya, jangan lagi dilakukan ya Rio ya. Nanti kalau kau lakukan lagi, nanti kamu saya keluarkan dari kelas, contoh, atau saya berikan kamu seperti ini. Mungkin 2 hari tidak dilakukan, begitu lupa dilakukan lagi. Nah, restitusinya apa Bapak Ibu? Kalau kita sudah lakukan restitusi, nanti pasti masalahnya terpecahkan. Nanti apa itu restitusi? Di materi berikutnya akan kita bahas nanti Bapak Ibu. Kemudian kita teruskan Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita tidak membuka hati dan ruang dalam restitusi ini akan sangat berlawanan dengan hati kita. Nah, apa itu ciri-ciri restitusi? Belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Nah, tadi kalau konsekuensi kan menebus kesalahan. Nah, kalau ini tadi, kalau restitusi dia harus belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, menawarkan bukan memaksa. Nah, kalau konsekuensi tadi harus ganti, kan memaksa. Nah, kalau ini kita menawarkan. Kemudian restitusi diri adalah cara terbaik, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, berfokus pada karakter bukan tindakan. Ya, berfokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, dari hal ini Bapak Ibu akan muncul keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Kita kemarin sudah diperintahkan Ibu Kepala Sekolah membuat kesepakatan kelas. Nah, ternyata kesepakatan kelas itu bukanlah keyakinan kelas. Beda, ya. Kesepakatan kelas itu. Jadi, apa itu bedanya Bapak Ibu? Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Kalau kesepakatan kan peraturan kemarin itu. Banyak peraturan. Tidak boleh terlambat. Tidak boleh ribut. Tadi Bapak Ibu kan kesepakatan kelas kita kemarin. Nah, kenapa tidak keyakinan? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah di tempatnya? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya. Ini kan tadi itu motivasinya dari luar. Seharusnya kalau dia dari dalam, maka saat itulah kesepakatan tadi menjadi sebuah keyakinan. Jadi contohnya Bapak Ibu, ini Bapak Ibu, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan.
Nah, kalau dia keyakinan kelas, apa Bapak Ibu? Tanggung jawab. Inilah yang terjadi, nilai kebajikan inilah Bapak Ibu yang tertuang dalam P5 tadi. Profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu lebih baiknya nanti di sekolah kita itu ada nilai keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang kita angkat di sekolah kita? Apakah tanggung jawab? Apakah kerjasama? Seperti itu Bapak Ibu. Jadi siswa lebih mendalam mengetahui nilai itu sebenarnya daripada peraturan. Sama seperti menggunakan helm tadi. Kita menggunakan helm bukan karena peraturan, tapi karena ingin selamat. Siswa itu melakukan piketnya bukan karena takut dihukum, tapi karena tanggung jawab. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nilai ini harus kita kuatkan kepada anak kita. Contohnya, dilarang mengganggu orang lain, dilarang mengganggu teman dan belajar. Kan ada kata dilarang. Nah, harusnya kita buat lebih bagus apa Bapak Ibu? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Nah, artinya lebih luas dia Bapak Ibu, itu artinya keyakinan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, menghormati orang lain, berkomitmen dengan Bapak Ibu. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kan sering kita tulis itu. Dilarang merokok, dilarang menggunakan narkoba. Terlampau bahasanya itu kan terlampau susah dicerna anak-anak kalau untuk SD. Jadi bagaimana kita membuatnya? Kesehatan. Ya, itulah nilai kebajikan yang kita angkat di Bapak Ibu. Nilai kesehatan. Gunakan masker, itu contohnya kesehatan, keselamatan, dan kepedulian. Nah, dari peraturan kelas Bapak Ibu akan muncul keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas ini Bapak Ibu akan muncul lingkungan yang positif. Dari lingkungan yang positif ini Bapak Ibu akan tercipta budaya positif. Berarti kalau sudah budaya ini Bapak Ibu, kita pastikan anak-anak kita sampai besar pun akan menjadi kebiasaan. Budaya kan menjadi kebiasaan Bapak Ibu kan? Menjadi kebiasaan. Jadi dari kelas ini, peraturan yang kita kelas ini buat, kita buat dari keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas kita ini berjalan Bapak Ibu, tentu sekolah kita juga akan memiliki lingkungan yang positif Bapak Ibu. Lingkungan yang positif sekolah kita. Kemudian dari hal ini Bapak Ibu, dari beberapa konsep tadi, yang harus kita pahami juga adalah kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Jadi apa dampaknya nanti Bapak Ibu ke memberikan hukuman, memberikan penghargaan tadi? Ya, pertama Bapak Ibu, manusia itu punya kebutuhan dasar yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup itu artinya secara jasmani, makan, minum, ya pasti ada. Kemudian ada kebutuhan penguasaan, kemudian kebutuhan kebebasan, kesenangan, dan kasih sayang. Salah satu contoh Bapak Ibu, kalau ada siswa kita mengantuk, kita jangan langsung marah. Hei, kenapa ngantuk? Harus kita telusuri Bapak Ibu. Tak karena lapar dia makanya ngantuk. Tak karena menjaga duriannya dia sampai jam 3 pagi makanya ngantuk. Jadi wajarkah anak itu kita marahi? Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau sempat anak itu karena memang laparnya dia mengantuk, kita marahi, ini tadi. Itu kan menjadi bentakan kita berikan, hukuman itu akan terjadi respon. Anak itu bisa menjadi jengkel kepada kita. Dia nggak tahu nih rupanya Bapak ini aku udah lapar ini. Masih kayak gitu dibuatnya. Orang pada butuh Bapak ini mau betul aku berani menjaga durian. Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita harus pahami dulu kebutuhan anak itu apa dari sikap yang telah dilakukan. Kemudian ada anak itu yang kebutuhan penguasaan yang dia butuhkan Bapak Ibu. Artinya dia ingin menonjolkan diri. Ya, ingin menunjukkan diri. Itu yang dia butuhkan. Kemudian ada dia yang ingin bebas. Ya, ingin bebas. Kemudian ada dia senang. Biasanya kalau senang ini yang jahil ya Bapak Ibu ya. Jahil orangnya.
Pokoknya kalau udah dijahili kawannya itu, wah bahagia kali lah rasanya dia. Ya, mungkin ini kebutuhan kesenangan ini mungkin yang dia terima. Nah, kemudian ada kasih sayang dan ingin diterima. Mungkin karena kurang kasih sayang, makanya dia berbuat hal yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi Bapak Ibu, dari mana kebutuhan nanti bisa kita terapkan dalam kelas kita? Contoh perilaku siswa, kebutuhan yang mungkin berusaha dipenuhi, kekuasaan atau power. Caranya perilaku siswanya memukul teman yang menghinanya. Mungkin kebutuhan yang berusaha dipenuhi adalah karena dia diejek, dia berusaha bahwa dia itu tidak seperti yang diejek kawannya. Nah, kemudian pertanyaannya pada siswa, bagaimana caranya? Apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kekuasaan tanpa melakukan kekerasan? Nah, nanti biarkan anak ini Bapak Ibu yang membuat keputusan masalahnya. Karena itu juga naik pada dengan biasa bagi. Harus kau pukulkah kawan itu baru kau nampak menjadi penguasa? Nanti biarkan anak itu yang menjawabnya sendiri. Tidak Pak, jadi apa yang kira-kira yang kau lakukan? Nah seperti itu. Biarkan dia yang menjawab sesuai dengan kebutuhan yang dia miliki. Kemudian Bapak Ibu, ini perilaku yang kedua, menyebarkan gosip tentang teman sekelas. Ya, menyebarkan gosip. Kira-kira kebutuhan yang mungkin berusaha dipenuhi adalah cinta dan kasih sayang. Kenapa Bapak Ibu? Kalau saya menjelekkan orang lain, mungkin ada orang yang akan suka kepada saya. Itu yang mungkin dia tunjukkan. Nah, bagaimana caranya untuk memenuhi tersebut? Kita gunakan pertanyaan kepada siswa tersebut, pada si anak. Apakah ada cara membutuhkan cinta dan kasih sayang tanpa merusak reputasi orang lain? Kita berikan pertanyaan. Kenapa harus kau jelekkan dia? Kalau ingin kau punya teman, adakah cara lain? Nah nanti si anak akan terbuka pikirannya. Oh ada Pak, bagaimana? Nah aku harusnya seperti ini Pak, jangan mengejek temanku. Aku harusnya berbuat baik kepada mereka. Jadi dia menemukan masalahnya sendiri Bapak Ibu. Ya, tanpa harus kita hanya memberikan stimulus kepada anak. Kemudian Bapak Ibu ini menjatuhkan teman saat sedang berjalan di luar sekolah. Kemungkinan dia hanya bercanda, tapi menjadi masalah. Nah, kira-kira apakah ada cara yang memenuhi kebutuhan senang tanpa menyakiti orang lain? Kalau kau ingin senang mesti kali rupanya harus orang lain pengganggu. Kira-kira ada cara lain enggak? Wadah Pak, main bola saja Pak. Iya, main bola. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi artinya dengan pertanyaan tersebut si anak itu paham bahwa yang dilakukannya itu salah, ya, bahwa yang dilakukan itu salah. Kemudian ini Bapak Ibu contoh tabel bagaimana kontrol dari luar dan kontrol dalam diri. Kita lihat di Bapak Ibu, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, dan menyakiti, menyindir. Ini penghukum Bapak Ibu. Ya, ini 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Kita penghukum. Kalau kita menghardik, menunjuk siswa, berarti kita penghukum. Jadi kalau kita berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ini, ibu merasa kecewa, maka kita menjadi membuat orang merasa bersalah. Ya, kecewa aku menengok kau. Kukiranya kau baik, rupanya tidak. Akhirnya apa? Dia merasa bersalah nantinya Bapak Ibu. Kemudian posisi yang ketiga itu sebagai teman Bapak Ibu. Bagaimana posisi sebagai teman? Membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ya. Kemudian ayolah lakukan demi saya, demi ibu, demi bapak. Masa kamu tidak mau ingat dengan kata ibu seperti itu. Jadi sebenarnya menjadi teman ini bagus Bapak Ibu, tapi ada nilai negatifnya. Kasar Bapak Ibu seperti itu saya katakan. Contoh Ibu Bintang bisa menjadi teman kepada siswa kelas 4. Tapi begitu saya masuk di kelas 4,
saya tidak dihargai. Karena yang menjadi teman kelas 4 adalah ibu. Itu kelemahannya Bapak Ibu. Yang penting siswa itu hanya bergaul, hanya mematuhi perintah guru yang dianggap sebagai temannya. Nah, kemudian ada pemantau. Tipe kontrol pemantau kepada guru. Pemantau ini Bapak Ibu menghitung dan mengukur. Bagaimana ini menghitung dan mengukur? Ya, artinya kita itu selalu memberikan pantauan kepada siswa. Ya, seperti di sini, apa peraturannya? Menyesuaikan diri bila diawasi. Murid meletakkan guru sebagai peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Artinya Bapak Ibu, pemantau ini siswa itu tidak bebas, Bapak Ibu. Tidak bebas artinya masih ada faktor dari luar yang mempengaruhi mereka. Nah, posisi yang terbaik bagi kita guru adalah sebagai manajer, Bapak Ibu. Manajer, berarti manajer itu artinya, kalau manajer itu artinya kan mengelola, ya, mengelola. Bagaimana manajer yang baik? Ya, bagaimana manajer yang baik? Ya tentunya kita harus masuk ke dalam dunia siswa itu. Kalau dunia itu memiliki masalah, siswa itu memiliki masalah, maka kita harus masuk ke dalam masalah itu dan mencoba membantu siswa tersebut untuk keluar dari masalah, bukan menawarkan solusi, ya, tapi mencoba membantu mereka untuk menawarkan masalah, mencoba mereka untuk keluar dari masalah tersebut. Kemudian Bapak Ibu, dari hal tersebut, 5 posisi kontrol tersebut, ini ada tabelnya Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti kita di sini berpusat sebagai kontrol membuat rasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti kita di sini berperilaku sebagai penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Kita di sini sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, kita sebagai pemantau di sana Bapak Ibu. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berarti kita di sini bertugas sebagai manajer. Kamu selalu yang paling pemaparan yang bisa sampaikan. Kira-kira ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya berikan waktu dan kesempatan. Ya, silakan Pak Manulang. Terima kasih kepada teman-teman kami yang telah memaparkan bagaimana kita belajar hari ini. Yang penting saya tanyakan bagaimana cara kita untuk mengubah diri kita tentang memberikan hukuman kepada siswa yang mana selama ini kita sudah banyak mungkin membuat kesalahan dalam hal memberikan hukuman terhadap siswa. Demikian Pak, tolong menjelaskan. Jadi pertanyaan Bapak tadi bagaimana kita memberikan hukuman kepada siswa. Yang sebenarnya. Jadi kalau dari pertanyaan Bapak tadi, bagaimana kita memberikan hukuman? Sebenarnya Pak, hukuman itu kalau bisa kita jauhkan. Makanya tadi ada kita itu sebagai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau ada masalah kepada siswa Pak, sebaiknya kita menggunakan, kalau kita tidak bisa menggunakan restitusi, kita gunakan konsekuensi. Artinya konsekuensi itu dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Itu Pak. Artinya kalau dia tidak menyapu kelas, maka dia harus mempertanggungjawabkan apa yang harus dilakukannya untuk menyelesaikan masalah tersebut Pak. Baru kalau tidak bisa kita buat konsekuensinya. Kalau lebih bisa lagi mendalam Bapak buat, dia lakukan restitusi. Apa itu restitusi? Kita menanyakan kepada siswa bagaimana seharusnya yang harus dilakukan untuk menebus kesalahannya itu. Kira-kira apa masalahnya? Seperti ini Pak. Kalau ada siswa itu tidak menyapu kelas, nah kita harus tanya dulu kenapa dia tidak menyapu kelas. Contoh, nah, contoh Pak.
sapunya nggak ada, ya tentu dia nggak bisa menyapu. Nah, kalau karena sapunya nggak ada, kita harus telusuri. Sebetulnya sapu itu nggak ada. Berarti Pak selama ini kita salah seperti itu kan Pak? Ya, Maka salah. selama ini tidak salah. Ya, itu salah Pak. Karena kita di Bapak Ibu guru, kadang hukuman itu pada siswa tidak sesuai dengan Ya, norma-norma lah ya, di dalam sekolah kita ini. ya, betul sekali Pak. Kadang kita Pak, kalau itu terlambat, kaki begini Pak, itu kan salah Pak. Ya. Nah, sebenarnya itu kita kasih konsekuensi itu lebih Pak. Terima kasih. Jadi untuk menguatkan itu Pak, tidak selamanya kesalahan itu salah Pak. Ya, tidak selamanya kesalahan itu salah. Contoh, dia terlambat ke sekolah dan tidak mengerjakan piketnya. Mungkin ada alasan Pak. Contoh, misalnya dia di antara orang tua. Ternyata keretanya rusak. Nah, kadang kita kalau sebagai guru kan tidak terima itu. Kalau kita nggak tahu supaya orang tua rusak keretanya, ya si anak ini mau bilang apa? Orang-orang tua yang bilang nanti kontar kau, dia menurut sama orang tua. Ternyata dihidupkan bapaknya keretanya, mogok. Jadi dia mau bilang apa sesuai itu? Sampai di sekolah kita marahin lagi. Berarti kalau begini, Ya. misalnya, sana itu terlambat. Ya, Jadi ketepatan di piket harian. ya, Kelasnya sekian belum jadi kotor. ya, Sementara pilih tadi dibiarkan tak bisa dibantu. ya. Bagaimana kelas kita itu Pak? Kita berkenaan kotor seperti ini. Atau apakah nanti menjadi penghalang dalam proses pembelajaran Ya. ketika mereka mengerjakan tugasnya sebagai piket, Ya. maka proses pembelajaran berkurang Pak. Nah, ini dia Pak. Kalau ada kejadian seperti itu, contoh, orang kan 5 piket, Ya. 5 piket, 1 nggak datang. Kalau yang 4 ini bisa mengerjakan tugas, maka di mana restitusinya tadi? Kita restitusi yang 1 orang ini, kira-kira apa yang dilakukan supaya ini tidak terjadi lagi. Jadi, oh Pak, saya harus minta maaf kepada teman saya 4 orang Pak. Dan saya berjanji tidak akan melakukannya lagi. Selesai. Nah, seperti itu Pak. Baru selanjutnya, kalau contohnya yang 5 ini Pak tidak melaksanakan piket, ya Terdapat lima-limanya. terlambat 5-5-nya. Baru tadi terganggu proses pembelajaran. Nah, seperti ini Pak. Makanya dalam kurikulum Merdeka itu, manajemen dalam kelas itu kan kita yang mengatur. Skenario-nya kita yang mengatur dari skenario pembelajaran kita. Jadi tergantung hal yang kita lakukan. Contohnya kalau kita biarkan seperti itu, biarkan mereka tahu tugas mereka seperti apa. Nah, seperti itu Pak. Jadi jangan langsung kita hukum siswa. Yang penting utamanya kurikulum Merdeka itu kita berikan kebebasan siswa. Artinya bebas bukan melakukan hal yang negatif. Tapi artinya di sini Bapak Ibu, Merdeka itu mereka Dengan penerapan budaya positif seperti menjadikan keyakinan kelas yang telah kami terapkan di bawah bimbingan Pak Darwis Limbong, kami menjadi lebih bersemangat untuk menjadi orang yang disiplin dengan penuh kesadaran. Semoga nilai keyakinan kelas selalu membudaya di kehidupan kami sampai di masa depan. Kami kelas 5 SD Negeri 030436 Kerajaan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Guru Darwis Limbong. Terima kasih Pak Limbong, sehat selalu. Setelah saya mengikuti aksi nyata berbagai pemahaman budaya positif oleh CGP Pak Darwis Limbong, saya menjadi lebih memahami bagaimana menumbuhkan budaya positif di kelas dan di lingkungan sekolah. Sukses selalu kepada CGP Pak Limbong.